Ariane menikahi Demian bukan karena cinta, melainkan sebagai jaminan utang perusahaan ayahnya yang bangkrut. Selama 5 tahun, Demian memperlakukan Ariane seperti perabot rumah tangga, ada tapi tak terlihat. Demian masih terobsesi pada kematian adiknya, yang ia yakini disebabkan oleh kelalaian perusahaan ayah Ariane. Saat Aryan didiagnosis menderita tumor otak stadium akhir yang menekan saraf ingatannya, dia memutuskan untuk menyerah. Dia tidak memberitahu Demian. Sebaliknya, dia mulai membersihkan jejaknya di rumah itu, bersiap untuk dilupakan. Namun, saat Demian menyodorkan surat cerai, tepat di hari Aryan ingin berpamitan, dinamika berubah. Aryan menerima perceraian itu dengan senyum lega, membuat Damian curiga dan perlahan menyadari bahwa wanita yang ia benci selama ini sedang menyembunyikan rahasia yang mematikan. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang luas itu. Di luar, hujan bulan November menghantam jendela kaca setinggi langit-langit, menciptakan irama yang suram, seolah langit sedang menangisi nasib yang duduk di ujung meja makan. Aryan menatap sup krim jamur di hadapannya, yang sudah tidak lagi mengepul. Dingin, sama seperti tatapan pria yang duduk di seberangnya. Damian, suaminya. Pria yang memiliki segalanya. Wajah yang dipahat sempurna bak dewa Yunani, kekayaan yang bisa membeli separuh kota, dan hati yang tertutup rapat oleh lapisan es abadi. Kau tidak makan? Suara Damian memecah keheningan. Rendah, bariton, dan tanpa emosi. Itu bukan pertanyaan karena kepedulian. Itu adalah pertanyaan karena Aryan mengganggu pemandangannya dengan hanya diam mematung. Aryan tersentak kecil. Tangannya yang kurus, yang bersembunyi di bawah taplak meja, meremas kain sutra itu dengan erat. Ujung-ujung jarinya memutih. Rasa sakit di kepalanya kembali datang, berdenyut hebat di pelipis kanan, seakan ada palu godam yang menghantamnya dari dalam. Aku tidak lapar, Damian, jawab Aryan pelan. Suaranya terdengar serak. Damian mendengus pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Aryan menunduk. Pria itu meletakkan sendoknya, lalu mengambil serbet dan menyeka sudut bibirnya dengan gerakan elegan yang terukur. Tentu saja kau tidak lapar. Hidup mewah di rumah ini tanpa perlu bekerja membuatmu kenyang, bukan? Sindir Damian. Matanya yang tajam menatap Aryan, mencari reaksi. Mencari rasa sakit di wajah istrinya. Biasanya, Aryan akan membela diri. Biasanya, Aryan akan berkata bahwa dia mengurus rumah ini sendirian, memastikan kemeja Demian disetrika dengan temperatur yang tepat, memastikan kopi paginya memiliki rasio gula yang pas. Tapi malam ini, Aryan tidak punya tenaga untuk itu. Dr. Evans Studies yang mengatakan sesuatu yang membuat seluruh dunianya berhenti berputar. Glioblastoma sudah menyebar ke batang otak. Operasi terlalu beresiko, Nyonya Aryan. Kita bicara soal waktu, 3 bulan, mungkin kurang, sebelum fungsi motorik dan memori Anda lumpuh total. 3 bulan, hanya 90 hari. Aryan menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Dia meraba saku blazernya, merasakan tekstur amplop putih dari rumah sakit. Dia ingin memberitahu Demian. Setidaknya, di akhir hidupnya, dia ingin suaminya tahu bahwa dia akan pergi. Bahwa Damian akan segera bebas. Damian, panggil Ariane lembut. Ada yang ingin aku bicarakan, lanjutnya. Damian menatap jam tangannya. Sebuah arloji seharga mobil sport yang melingkar di pergelangan tangannya yang kokoh. Kebetulan sekali, aku juga. Damian merogoh tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelah. Dia mengeluarkan sebuah map berwarna coklat tua dan melemparkannya ke atas meja. Map itu meluncur mulus di atas permukaan kayu mahoni yang mengkilap, berhenti tepat di depan piring Aryan yang tak tersentuh. Buka, perintah Damian. Jantung Aryan berdetak kencang, namun bukan karena cinta. Rasa takut yang dingin merayapi punggungnya.
Dengan tangan gemetar, dia membuka map itu. Matanya menyapu baris-baris kalimat formal yang tertulis di sana. Istilah hukum yang rumit, pasal-pasal, pembagian harta gono gini yang, lucunya, menyatakan Aryan tidak akan mendapat apa-apa. Surat gugatan cerai. Aryan terdiam. Dunia di sekitarnya seolah menjadi bisu. Hujan di luar sana tak lagi terdengar. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang memenuhi telinga. Aku akan menikahi Elena, ucap Damian datar. Nama itu, Elena. Mantan tunangan Damian yang kembali dari luar negeri bulan lalu. Wanita yang sempurna. Wanita yang tidak memiliki ayah penipu seperti Aryan. Pengacara bilang, karena perusahaan ayahmu sudah sepenuhnya aku akuisisi dan utangnya lunas, kontrak pernikahan kita dianggap selesai, lanjut Damian. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Aryan dengan intensitas yang mengerikan. Kau bebas, Aryan. Dan yang lebih penting, aku bebas darimu. Aryan menatap kertas itu. Anehnya, dia tidak merasakan sakit hati yang meledak-ledak. Dia tidak merasa ingin menjerit atau memohon. Rasa sakit di kepalanya akibat tumor itu jauh lebih nyata daripada rasa sakit di hatinya. Hatinya sudah terlalu sering dilukai Damian selama 5 tahun ini hingga menjadi kebas. Justru ada perasaan lain yang muncul. Sebuah perasaan yang tak pernah dia duga. Kelegaan. Jika dia bercerai sekarang, Damian tidak perlu melihatnya merangkak kesakitan saat tumor itu mengambil alih tubuhnya. Damian tidak perlu melihatnya lupa cara berbicara atau cara berjalan. Damian tidak perlu berpura-pura sedih di pemakamannya. Aryan perlahan menutup map itu. Dia mengangkat wajahnya menatap Damian. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tatapan Aryan tidak menyiratkan pemujaan atau ketakutan. Tatapannya kosong, tenang, seperti permukaan danau yang mati. Baiklah, kata Aryan. Alis Damian berkerut. Dia mengharapkan air mata. Dia mengharapkan Aryan berlutut, memohon demi status sosialnya, atau mengungkit pengabdiannya selama ini. Baiklah, ulang Damian, nada suaranya naik 1 oktav karena tidak percaya. Hanya itu, kau tidak akan bertanya kenapa, kau tidak akan meminta pesangon. Aryan tersenyum tipis, senyum yang sangat rapuh. Bukankah ini yang kau inginkan sejak hari pertama kita menikah? Kau membenciku karena aku anak ayahku? Kau membenciku karena aku ada di rumah ini. Aryan mengambil pulpen yang tersemat di saku Damian tanpa izin, lalu dengan cepat membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Gerakannya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Selesai, bisik Aryan. Dia mendorong map itu kembali ke arah Damian. Tangan Aryan kembali meraba saku blazernya, menyentuh amplop hasil diagnosis dokter. Dia meremasnya pelan, lalu melepaskannya. Tidak, Damian tidak perlu tahu. Biarkan ini menjadi rahasia yang dia bawa mati. Memberitahu Damian sekarang hanya akan terlihat seperti upaya menyedihkan untuk menahan pria itu pergi. Kapan kau ingin aku keluar dari rumah ini? Tanya Aryan. Damian tertegun. Dia menatap tanda tangan Aryan, lalu menatap wajah istrinya. Ada sesuatu yang salah. Wajah Aryan terlalu pucat, tulang pipinya terlalu menonjol, dan mata itu terlihat lelah, seolah dia sudah hidup selama 1000 tahun. Besok, jawab Damian ketus, mencoba menutupi kebingungannya dengan kemarahan. Aku ingin rumah ini bersih dari barang-barangmu sebelum Elena datang makan malam lusa. Mengerti. Aryan berdiri. Kursinya berdecit pelang di lantai marmer. Tiba-tiba, pandangannya berkunang-kunang. Lantai ruangan itu terasa miring. Rasa mual yang hebat menghantam perutnya. Aryan mencengkeram pinggiran meja dengan kuat, mencoba menyeimbangkan tubuhnya yang oleng. Damian masih duduk, mengamati dengan tatapan mencemooh. Jangan mulai berdrama, Aryan. Pura-pura pingsan tidak akan membuatku membatalkan perceraian ini. Mendengar itu, Aryana memaksakan dirinya tegak. Dia menggigit bibir bawahnya begitu kuat, hingga dia bisa merasakan rasa besi darah di lidahnya. Rasa sakit itu membuatnya tetap sadar. Maaf, gumam Aryana.
Aku hanya sedikit lelah. Tanpa menoleh lagi, Ariana berjalan meninggalkan ruang makan. Langkahnya pelan dan teratur, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Demian ditinggalkan sendirian di ruang makan yang megah itu. Di hadapannya ada surat cerai yang sudah ditandatangani, kemenangan yang dia tunggu selama 5 tahun. Tapi entah mengapa, kemenangan itu terasa hambar. Dia menatap piring Ariane yang masih utuh. Sup itu benar-benar tak disentuh. Sialan, umpat Demian pelan. Dia merasa terganggu. Dia merasa ada yang disembunyikan Aryan. Namun ego prianya terlalu tinggi untuk peduli. Dia mengambil gelas anggurnya, meneguk isinya dalam sekali teguk, mencoba membasuh rasa tidak nyaman yang tiba-tiba bersarang di dadanya. Sementara itu, di lantai atas, di dalam kamar mandi tamu yang dingin, Aryan membungkuk di atas wastafel. Dia terbatuk hebat, suara batuk yang basah dan menyakitkan. Saat dia menarik tangannya dari mulut, telapak tangannya dipenuhi cairan merah pekat. Darah menetes, jatuh ke keramik putih wastafel, menciptakan kontras warna yang mengerikan. Aryan menatap pantulan dirinya di cermin, wajahnya seperti mayat hidup. Dia menyalakan keran air, membiarkan air dingin membasuh darah itu, melihat warna merah berputar-putar sebelum menghilang ke dalam saluran pembuangan. 3 bulan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tidak, Damian, aku tidak akan ada di sini besok. Aku akan pergi jauh sebelum kau sempat menyadarinya. Malam itu, Aryan tidak tidur. Dia tidak mengemasi baju-bajunya yang mahal. Dia tidak membawa perhiasan pemberian keluarga Damian. Dia hanya mengambil sebuah koper kecil. Isinya sederhana. Beberapa potong pakaian lama yang ia beli sebelum menikah, foto ibunya yang sudah meninggal, dan sebuah buku harian bersampul kulit usang. Tepat pukul 3 pagi, saat rumah itu sunyi senyap dan Damian tertidur pulas di kamar utama, Ariane berjalan keluar. Dia meletakkan cincin pernikahannya di atas meja nakas di foyer depan. Cincin berlian itu berkilau tertimpa cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Ariane membuka pintu depan. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, menusuk hingga ke tulang. Tapi dia tidak peduli. Dia melangkah keluar, meninggalkan kemewahan yang selama ini menjadi penjaranya. Dia berjalan ke arah kegelapan, diiringi suara seret roda kopernya yang menjauh. Di belakangnya, di dalam rumah yang hangat itu, Demian bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia terus berlari mengejar Aryan yang berdiri di tepi jurang. Namun, setiap kali dia mengulurkan tangan, Aryan berubah menjadi debu dan terbang terbawa angin. Demian terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menoleh ke sisi tempat tidur, berharap melihat Aryan di sana seperti biasa, siap dengan segelas air. Tapi tempat itu kosong. Dan untuk pertama kalinya, keheningan rumah itu terasa bukan seperti ketenangan, melainkan seperti sebuah peringatan. Pagi datang dengan cahaya abu-abu yang suram, menyelinap masuk melalui celah tirai kamar tidur utama yang tebal. Damian membuka matanya, mengerjap pelan menyesuaikan diri dengan bias cahaya. Hal pertama yang dia rasakan adalah keheningan. Biasanya, jam segini, pukul 6:15, akan ada suara langkah kaki halus di sekitar kamar. Suara tirai yang dibuka dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi berisik, diikuti aroma kopi Arabica yang baru digiling dan roti panggang yang menguap dari lantai bawah. Tapi pagi ini, udara terasa stasioner, mati. Demian menoleh ke sisi tempat tidur Aryan. Spray di sana rapi, licin, dan dingin. Tidak ada lekukan bekas tubuh, tidak ada sisa kehangatan. Bantalnya pun masih menggelembung sempurna, seolah tidak disentuh sepanjang malam. Cih, decak Damian, menyibakkan selimut dengan kasar. Dia benar-benar pergi pagi buta hanya untuk membuat pernyataan dramatis. Damian bangun dengan perasaan jengkel yang menggantung di dadanya. Dia berjalan menuju kamar mandi, mencuci muka dengan kasar. Di dalam kepalanya, dia sudah menyusun skenario.
Ariane pasti pulang ke rumah bibinya yang miskin di pinggiran kota, atau menginap di hotel murah menunggu Damian menelepon dan memohonnya kembali. Kau salah besar jika berpikir aku akan mencarimu, Aryan, gumamnya pada pantulan dirinya di cermin. Namun, saat Damian meneringkan wajahnya dengan handuk, matanya menangkap sesuatu di wastafel. Ada noda samar di pinggiran keramik putih itu. Noda kecil berwarna merah kecoklatan yang luput dari basuhan air semalam. Darah? Damian menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. Kering, dia mengernyit. Mungkin Aryan mimisan karena stres, atau dia melukai jarinya saat terburu-buru mengemasi barang? Damian mengabaikannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan kesehatan wanita yang sudah bukan istrinya lagi. Dia berpakaian dengan cepat, memilih setelan jas biru tua favoritnya. Dia butuh kopi. Kepalanya berdenyut sakit, sisa dari tidur yang buruk semalam. Saat kakinya menapaki anak tangga terakhir menuju lantai 1, keanehan rumah itu semakin terasa. Tidak ada Bisurti yang biasanya sedang membersihkan debu di ruang tamu. Tidak ada vas bunga segar yang biasanya diganti setiap pagi di meja konsol. Rumah ini terasa seperti museum yang ditinggalkan penjaganya. Mata Damian tertumbuk pada meja nakas di foyer depan. Di sana, tergeletak benda kecil yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Cincin pernikahan mereka. Cincin emas putih bertahtakan berlian 2 karat itu diletakkan begitu saja, tanpa kotak, tanpa alas, tanpa pesan. Seolah benda itu tidak berharga, seolah itu hanyalah sampah yang dibuang pemiliknya sebelum keluar pintu. Rahang Damian mengeras. Dia melangkah mendekat, mengambil cincin itu. Logamnya terasa dingin di telapak tangannya yang hangat. "Tuan Damian?" Suara gemetar dari arah dapur mengejutkannya. Damian menoleh. Bisurti, kepala pelayan yang sudah bekerja di sana sejak Damian masih lajang, berdiri di ambang pintu dapur. Wajah wanita parubaya itu tampak sembab, matanya merah. "Mana kopiku?" tanya Damian tajam, memasukkan cincin itu ke saku celananya dengan gerakan cepat. Dia tidak ingin pelayannya melihat dia memandangi cincin itu. Damian menunduk, meremas celemeknya. "Maaf tuan, Nyonya Aryan tidak ada. Biasanya Nyonya yang menyiapkan racikan kopi tuan. Saya takut salah takaran." Damian mendengus kasar. "Kau sudah bekerja 10 tahun di sini, Surti. Masak kopi saja tidak becus. Dan kenapa kau menangis?" Bisurti terisak pelan. "Nyonya Aryan pergi semalam, Tuan. Saya terbangun karena mendengar suara pintu depan. Saat saya intip, Nyonya berjalan kaki menyeret koper kecil di tengah gerimis. Dia terlihat sangat kesepian, Tuan." Gambaran itu menghantam benak Damian. Aryan berjalan kaki, sendirian, di tengah malam buta. "Dia yang memilih pergi," kata Damian dingin, memotong sentimen pelayannya. "Siapkan sarapan, sederhana saja, aku harus ke kantor." Damian berbalik, berniat kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya, namun langkahnya terhenti. Rasa penasaran yang mengganggu mendorongnya untuk berbelok ke arah walk-in closet, ruang pakaian Aryan. Dia ingin melihat seberapa banyak harta yang dibawa wanita itu. Damian yakin setidaknya tas-tas branded dan perhiasan yang dia belikan saat ulang tahun sebagai formalitas sosial pasti dibawa. Itu adalah aset. Aryan butuh uang, bukan? Damian membuka pintu ganda lemari pakaian Aryan. Lampu sensor otomatis menyala, menerangi ruangan yang dipenuhi deretan pakaian. Napas Damian tercekat. Penuh. Lemarinya masih penuh. Gaun-gaun malam rancangan desainer ternama masih tergantung rapi, terbungkus plastik laundry. Tas-tas Chanel dan Hermes masih berjajar di rak kaca, tak tersentuh, bahkan posisinya tidak bergeser 1 milimeter pun. Kotak-kotak perhiasan di laci beludru masih tertutup rapat. Damian melangkah masuk lebih dalam. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tidak percaya. Satu-satunya bagian yang kosong adalah rak paling sudut. Rak kecil yang biasanya berisi kaos-kaos polos murahan dan celana jeans usang yang dibawa Aryan saat pertama kali pindah ke sini 5 tahun lalu. Hanya itu yang hilang.
Apa yang kau rencanakan, Aryan? Bisik Demian. Suaranya memantul di ruangan yang sunyi itu. Ini tidak masuk akal. Jika Aryan ingin membalas dendam atau ingin bertahan hidup, dia seharusnya menguras lemari ini. Nilai barang-barang di sini bisa menghidupinya dengan mewah selama 2 tahun. Kenapa dia meninggalkannya? Apakah ini cara Aryan untuk mengatakan bahwa semua pemberian Damian tidak ada artinya? Bahwa menjadi istri Damian bukanlah sebuah privilege, melainkan beban? Sialan, Damian menendang sebuah kursi Ottoman kecil di tengah ruangan. Kursi itu terguling. Kemarahan yang tidak beralasan meledak di dadanya. Dia merasa dihina. Dia merasa Aryan sedang menertawakannya dari kejauhan. Lihat, Damian, uangmu tidak bisa membeliku. Damian keluar dari ruangan itu dengan napas memburuh. Dia butuh udara segar. Dia butuh bekerja. Di kantor, dia adalah raja. Di kantor, semua orang takut padanya. Tidak seperti di rumah ini, di mana hantu keberadaan istrinya mulai mencekiknya perlahan. Pukul 10 pagi, di kantor pusat Vanderbilt Corp. Damian duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari lantai 40. Di hadapannya, tumpukan dokumen merger perusahaan menanti tanda tangan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Pintu ruangannya terbuka. Elena masuk tanpa mengetuk. Wanita itu cantik, mempesona dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuh rampingnya. Rambut pirangnya ditata sempurna. Aroma parfum mahal, mawar dan musk langsung memenuhi ruangan, mendesak aroma netral kantor Damian. "Sayang!" seru Elena riang. Dia berjalan memutari meja, langsung duduk di pangkuan Damian, melingkarkan lengannya di leher pria itu. "Aku dengar dari pengacaramu, suratnya sudah ditandatangani. Kita bebas?" Damian menatap Elena. Dulu, dia memuja wanita ini. Elena adalah definisi gairah, ambisi, dan kesetaraan status. Tapi hari ini, tawa Elena terdengar terlalu nyaring. Parfumnya terlalu menyengat, membuat kepala Damian yang pening semakin berdenyut. "Ya," jawab Damian singkat. Dia secara refleks melepaskan tangan Elena dari lehernya dan memberi isyarat agar wanita itu berdiri. "Aku sedang banyak pekerjaan, El." Elena cembarut, tapi dia menuruti Damian dan berdiri. "Kau ini kaku sekali, harusnya kita merayakannya. Bagaimana kalau makan siang di Lepetsi, lalu kita bisa mulai melihat katalog dekorasi untuk merenovasi rumahmu? Aku benci wallpaper di ruang tamu itu, warnanya terlalu suram." "Selera istrimu, maksudku mantan istrimu, benar-benar kampungan." "Kampungan," kata itu menusuk telinga Damian. Aryan memilih wallpaper itu karena warnanya menenangkan, krim lembut dengan tekstur daun samar. Aryan pernah bilang, supaya saat kau pulang dengan mata lelah, ruangan ini tidak menyakitkan matamu, Damian. Damian memejamkan mata sejenak, mengusir ingatan itu. "Tidak bisa makan siang, aku ada rapat," tolak Damian. Elena mendengus kesal. "Baiklah, tapi malam ini kau harus datang ke apartemenku. Jangan alasan lagi." Setelah Elena keluar dengan bantingan pintu yang cukup keras, Damian menghela napas panjang. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol panggilan cepat nomor 2. "Arthur, masuk ke ruanganku, sekarang." 1 menit kemudian, Arthur, asisten pribadinya yang setia dan efisien, berdiri di hadapan meja kerjanya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Damian memutar pulpen di jari-jarinya, menatap Arthur dengan tatapan tajam. Lacak keberadaan Aryan. Arthur, yang biasanya tanpa ekspresi, mengangkat alisnya sedikit. "Nyonya Aryan, Pak, bukankah Bapak sudah?" "Lakukan saja," bentak Damian. Dia menyadari nada suaranya terlalu tinggi, lalu dia berdeham untuk menetralkan suasana. "Maksudku, ada beberapa dokumen administrasi yang belum selesai. Aku perlu tahu alamatnya yang baru untuk mengirim berkas." "Itu bohong. Berkas perceraian bisa diurus pengacara tanpa perlu alamat domisili Aryan." "Baik, Pak. Saya akan hubungi tim investigasi. Apakah ada petunjuk kemana beliau mungkin pergi?" tanya Arthur sambil mencatat di tabletnya. Damian terdiam. Kemana Aryan pergi?
Dia mencoba mengingat teman-teman Aryan. Siapa? Dia tidak pernah melihat Aryan pergi arisan atau berkumpul dengan teman wanita. Dia mencoba mengingat hobi Aryan. Apa? Membaca buku di perpustakaan rumah? Merawat kebun mawar di belakang? Dia mencoba mengingat keluarga Aryan. Ayahnya sudah meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung setelah perusahaan bangkrut. Ibunya meninggal saat Aryan kecil. Dia anak tunggal. Damian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tidak tahu apa-apa. Selama 5 tahun tidur satu ranjang, dia tidak tahu siapapun yang bisa dihubungi Aryan dalam keadaan darurat. Wanita itu sendirian di dunia ini. Dan Damian baru saja menendangnya keluar tanpa sepeser pun uang tunai, karena rekening bersama mereka sudah Damian bekukan pagi ini sebagai prosedur standar perceraian. Cari dia di rumah sakit, kata Damian tiba-tiba. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Arthur berhenti mengetik. Rumah sakit, Pak? Apakah Nyonya sakit? Bayangan darah di wastafel dan wajar pucat Ariane semalam kembali berputar di benak Damian. Cek saja. Cek semua rumah sakit di kota ini. Cari nama Aryan Vanderbilt atau Aryan Miller. Gunakan nama gadisnya. Perintah Damian. Suaranya kini lebih rendah. Ada nada urgensi yang dia sendiri tidak mengerti. Laporan harus ada di mejaku sebelum jam 5 sore. Arthur mengangguk patuh dan berbalik pergi. Sepeninggal asistennya, Damian menyandarkan punggung ke kursi kulitnya yang mahal. Dia merasa gelisah. Rasa kemenangan yang dia bayangkan akan dia rasakan hari ini, rasa bebas dari ikatan utang budi masa lalu, ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah lubang hitam menganga di perutnya. Damian membuka laci mejanya, mengambil sebuah foto lama yang tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Foto adiknya, Sarah, yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan di pabrik milik ayah Aryan. Aku melakukannya untukmu, Sarah. Bisik Damian pada foto itu. Aku menghancurkan putri dari pria yang membunuhmu. Tapi wajah Sarah di foto itu yang tersenyum ceria, entah kenapa hari ini terlihat menuduh. Apakah benar ini yang kau inginkan, Kak? Seolah foto itu bertanya. Menyiksa seseorang yang tidak bersalah sampai dia menghilang. Damian membanting foto itu kembali ke laci. Dia harus fokus. Dia harus bekerja. Aryan pasti baik-baik saja. Wanita itu ulet. Dia bertahan 5 tahun di neraka yang diciptakan Damian. Dia pasti bisa bertahan di luar sana. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah suara kecil berbisik kejam. Bagaimana jika kali ini dia tidak bertahan? Di sisi lain kota, di sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter yang lembab, Aryan sedang berusaha menahan jeritan. Dia meringkuk di atas kasur busa tipis yang bau apek. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya kuat-kuat, menjambak rambutnya sendiri. Sakit. Sakitnya luar biasa, jauh lebih parah dari sebelumnya. Rasanya seperti ada pisau panas yang diputar perlahan di dalam otak belakangnya. Pandangannya menjadi putih total, telinganya berdenging tinggi. Obat pereda nyerinya habis, botol obat terakhir tertinggal di laci nakas kamar tamu di rumah Damian karena dia terburu-buru. Tuhan, desis Aryani di sela-sela napasnya yang putus-putus. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tuhan, kalau kau mau mengambilku, ambil sekarang. Dia mencoba merogoh tasnya mencari ponsel. Dia butuh ambulans. Dia tidak bisa mati di sini, sendirian di kamar kos kumuh ini. Mayatnya mungkin baru ditemukan berhari-hari kemudian setelah membusuk. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh layar ponsel, tapi matanya yang kabur tidak bisa membaca tulisan di layar. Dia menekan sembarang nomor di daftar panggilan terakhir. Tut, tut. Di seberang sana, suara seorang pria menjawab. Suara yang familiar. Suara yang dulu pernah menjadi dunianya. Halo, siapa ini? Suara Damian terdengar, dingin dan tidak sabar. Aryane membeku. Dia salah menelpon. Dia ingin mematikan panggilan itu. Dia tidak boleh lemah. Tapi rasa sakit itu menghantamnya lagi. Kali ini membuat seluruh tubuhnya kejang. Tolong, bisik Aryan.
Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh rasa sakit. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai. Aryan terkulai lemas, kesadarannya perlahan tersedot ke dalam kegelapan yang pekat. Di ujung telepon yang tergeletak di lantai kotor itu, suara Damian terdengar berteriak, panik dan bingung. "Halo, Aryan, itu kau? Jawab aku, Aryan." Lalu hening, hanya suara nafas Aryan yang semakin pelan, semakin jarang, hingga akhirnya sunyi. "Aryan, demi Tuhan, jawab aku!" Damian berteriak ke arah ponselnya, mengabaikan tatapan kaget Arthur yang baru saja kembali masuk ke ruangan. Urat-urat di leher Damian menonjol, wajahnya memerah menahan panik yang tiba-tiba meledak. Hening. Sambungan telepon itu belum terputus. Di layar ponsel, durasi panggilan masih berjalan, 0045, 0046, namun tidak ada suara. Hanya bunyi statis samar dan, apakah itu suara natas yang tercekik? "Arthur, lacak lokasi ponsel ini sekarang juga. Jangan tanya kenapa, lakukan saja." Damian melemparkan ponselnya ke arah asistennya. Arthur, dengan profesionalisme yang terlatih dalam krisis, menangkap ponsel itu dengan sigap. Dia tidak bertanya. Wajah pucat bosnya sudah cukup menjadi perintah mutlak. Arthur segera menyambungkan ponsel itu ke laptopnya, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, mengakses sistem keamanan perusahaan yang terhubung dengan satelit GPS. "Sinyalnya lemah, Pak, tapi masih aktif," gumam Arthur, matanya terpaku pada layar. Sebuah titik merah berkedip di peta digital kota. Lokasinya, ini aneh. "Di mana? Hotel Ritz? Apartemen di pusat kota?" desak Damian. Dia sudah menyambar kunci mobilnya, kakinya tidak bisa diam. Arthur menggeleng pelan, keningnya berkerut bingung. "Bukan, Pak, ini di distrik timur, Jalan Kenanga 4. Itu daerah pemukiman padat, daerah kumuh." Jantung Damian serasa berhenti berdetak sesaat. Distrik Timur, kenapa Aryan ada di sana? Itu adalah tempat di mana orang-orang yang kalah oleh kota ini tinggal. Tempat di mana cahaya matahari terhalang oleh jemuran pakaian yang semrawut dan bau selokan yang menggenang. "Kirim koordinatnya ke mobilku, sekarang." Damian berlari keluar ruangan. Dia tidak menunggu lift eksekutif. Dia menuruni tangga darurat 2 lantai sekaligus, menerobos lobi gedung pencakar langit itu seperti orang gila, mengabaikan sapaan resepsionis dan tatapan bingung para karyawan. Pikirannya berkecamuk. "Tolong!" Bisikan Aryane tadi terus terengiang di telinganya. Suara itu begitu rapuh, begitu putus asa. Itu bukan suara wanita yang sedang merajuk atau mencari perhatian. Itu adalah suara seseorang yang sedang menatap kematian. Damian memacu mobil sport hitamnya membelah jalanan kota. Dia melanggar 3 lampu merah. Klakson mobil lain yang memaki-makinya terdengar seperti gangguan latar belakang yang tak berarti. "Bertahanlah sialan, jangan berani-beraninya kau mati sebelum aku sampai," geran Damian, mencengkram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan ini karena tanggung jawab moral, atau karena dia tidak mau media mencium skandal mantan istri CEO ditemukan mati di pinggir jalan. Ya, itu pasti alasannya. Dia peduli pada reputasinya, bukan pada Aryan. Tapi kenapa dadanya sesak sekali? Kenapa tangannya gemetar? Mobil Damian akhirnya berbelok tajam memasuki kawasan distrik timur. Pemandangan di luar jendela mobil berubah drastis. Gedung-gedung kaca berganti menjadi deretan rumah petak beratap seng yang berkarat. Jalan aspal mulus berganti menjadi jalan berlubang yang sempit. Mobil mewahnya terlalu lebar untuk jalanan itu. Sial! Damian memukul setir. Dia menginjak rem, memarkir mobilnya sembarangan di mulut gang. Dia melompat keluar, mengabaikan tatapan curiga dari beberapa pemuda setempat yang sedang nongkrong di warung kopi. Damian melihat ponselnya. Titik GPS menunjukkan lokasi itu ada sekitar 50 meter lagi, masuk ke dalam labirin gang sempit yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Damian berlari. Jas mahalnya tersangkut pada jemuran warga, sepatu kulit Italianya menginjak genangan air kotor. Dia tidak peduli. Dia terus berlari.
menghitung nomor rumah yang tertulis dengan cat pudar di pintu-pintu kayu lapuk. Nomor 4B, nomor 4C. Itu dia, nomor 4D. Sebuah rumah kos tua dengan cat hijau lumut yang mengelupas. Pintunya tertutup rapat. Damian menggedor pintu itu dengan brutal. "Aryan, buka pintunya!" Tidak ada jawaban. Kepanikan Damian berubah menjadi teror murni. Dia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Tanpa berpikir dua kali, Damian mundur selangkah lalu menendang pintu kayu rapuh itu sekuat tenaga tepat di bagian kuncinya. Brak! Kayu tua itu menyerah dengan mudah. Pintu terbuka lebar, menghantam dinding. Bau apek dan lembab langsung menyeruak keluar, bercampur dengan aroma anyir. Damian melangkah masuk. Ruangan itu sangat kecil, nyaris tidak ada ventilasi. Hanya ada satu lemari plastik murah, tumpukan buku di sudut, dan selembar kasur busa tipis di lantai. Dan di sana, di atas kasur lusuh itu, Aryan terbaring. Dunia Damian seolah runtih saat itu juga. Posisi tubuh Aryan meringkuk aneh, seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Wajahnya, wajah yang dulu selalu tersenyum menyambut Damian pulang, kini seputih kertas, bibirnya membiru. Tapi yang membuat lutut Damian lemas adalah darahnya. Darah segar mengalir dari hidung Aryan, menetes membasahi bantal yang sudah kusam. Ada juga bercak darah di sudut bibirnya. "Aryan!" Suara Damian tercekat. Kakinya gemetar saat dia jatuh berlutut di samping kasur itu. Dia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Aryan. Dingin, kulit istrinya sedingin es. "Hei, bangun!" bisik Damian. Dia menepuk pipi Aryan pelan, lalu semakin keras. "Aryan, buka matamu, jangan main-main denganku." Tubuh Aryan terkulai, berat dan tak bernyawa dalam rengkuhannya. Mata Damian menyapu sekeliling ruangan dengan liar, mencari jawaban, mencari botol obat, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa wanita yang baru kemarin makan malam bersamanya kini terlihat seperti mayat. Matanya tertumbuk pada koper kecil yang terbuka di sudut ruangan. Isinya hanya beberapa baju usang, tidak ada perhiasan, tidak ada uang. Lalu, di samping bantal Aryane, tergeletak sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Buku itu terbuka, menampilkan tulisan tangan Aryane yang rapi namun bergetar di halaman terakhir. Damian menyambar buku itu. Matanya membaca kalimat terakhir yang belum selesai ditulis. Tinta pulpen yang mencoret panjang ke bawah, menandakan penulisnya kehilangan kesadaran saat sedang menulis. "Tuhan, jika rasa sakit di kepalaku ini adalah caramu menghapus dosa-dosaku pada Damian, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan dia tahu aku mati kesakitan. Biarkan dia mengingatku sebagai wanita jahat yang meninggalkannya, agar dia bisa hidup bahagia bersama Eleh." Tulisan itu terputus. Dada Damian serasa dihantam palu godam, sakit di kepala. Dia kembali menatap Aryan. Dia melihat lebam-lebam samar di lengan Aryan, bekas suntikan infus, atau bekas benturan karena jatuh. Selama ini Aryan sakit? "Bodoh, wanita bodoh!" teriak Damian. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lutut Aryan, mengangkat tubuh wanita itu. Ringan, terlalu ringan. Damian merasa seperti sedang menggendong kerangka yang dibalut kulit. Bagaimana dia bisa tidak menyadarinya? Bagaimana dia bisa memeluk tubuh ini saat tidur dan tidak menyadari betapa kurusnya istrinya? Karena dia tidak pernah memeluknya. Dia selalu memunggungi Aryan. Rasa bersalah yang selama ini ditekan oleh kebencian, kini menyeruak keluar seperti banjir bandang, menenggelamkan Damian dalam penyesalan yang menyakitkan. Dia membawa Aryan berlari keluar dari kamar kos terkutuk itu. "Bertahanlah, kumohon. Aryan, dengar aku. Kau tidak boleh pergi seperti ini." Damian meracau sepanjang jalan menuju mobilnya. Orang-orang di gang itu menepi ketakutan, melihat seorang pria berjas mahal menggendong wanita yang berlumuran darah dengan ekspresi seperti orang gila. Damian meletakkan Aryan di kursi penumpang depan,
memiringkan kursi itu agar Aryan bisa berbaring. Dia memasangkan sabuk pengaman dengan tangan gemetar. Saat dia hendak menutup pintu, tangan Aryane terkulai jatuh dari pangkuannya. Di pergelangan tangannya yang kurus, melingkar sebuah gelang tali murah. Gelang yang pernah dibelikan Demian di pasar malam saat mereka baru pertama kali dipaksa berkencan, 5 tahun lalu, sebelum kebencian mengambil alih. Gelang seharga Rp10.000 yang sudah kusam warnanya. Aryane masih memakainya. Dari semua perhiasan berlian di brankas rumah, hanya gelang tali murahan ini yang dia bawa. Damian merasakan sesak napas yang hebat. Dia membanting pintu mobil, berlari ke kursi pengemudi, dan menginjak gas dalam-dalam. "Arthur, siapkan tim medis terbaik di Rumah Sakit Vanderbilt Central. Aku membawa Aryan. Kode merah, kosongkan UGD sekarang," teriak Damian ke sambungan telepon mobilnya. Mobil itu melesat seperti peluru. Di kursi sebelah, napas Aryan terdengar semakin berat, berbunyi retel yang menakutkan, suara cairan di paru-paru atau tenggorokan. Damian menggenggam tangan kiri Aryane dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang setir. Dia meremas tangan dingin itu, mencoba menyalurkan kehangatan, mencoba menahan nyawa yang sedang berusaha lepas. "Jangan berani-beraninya kau menutup mata selamanya, Aryane," bisik Damian, suaranya pecah menjadi isakan kecil. "Kau punya hutang penjelasan padaku. Kau tidak boleh mati, tidak boleh." Tapi Aryan tidak menjawab. Dia hanyut dalam koma, jauh dari jangkauan Damian, menuju tempat di mana rasa sakit tidak bisa menyentuhnya lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damian Vanderbilt, pria yang bisa mengendalikan pasar saham dengan satu jentikan jari, merasa benar-benar tidak berdaya. Dia menyadari, dia mungkin sudah terlambat. Bukan terlambat hitungan menit, tapi terlambat 5 tahun. Mobil ball sport itu memekik tajam saat bergesekan dengan aspal lobi Vanderbilt Central Hospital, meninggalkan jejak hitam panjang yang berasap. Mobil belum benar-benar berhenti ketika Damian menendang pintunya terbuka. "Tandu, aku butuh tandu di sini, cepat!" teriaknya. Suaranya menggema di lobi rumah sakit yang megah itu, memecah ketenangan pagi. Petugas keamanan yang hendak menegur karena parkir sembarangan langsung mundur saat mengenali wajah pemilik rumah sakit itu, wajah Damian Vanderbilt. Namun, wajah itu kini tidak menyiratkan otoritas yang tenang, melainkan kepanikan yang liar. Dalam hitungan detik, tim medis UGD berlarian keluar. Pasien wanita tidak sadarkan diri, napas agonal, dugaan pendarahan intrakranial, teriak salah satu perawat senior saat memeriksa nadi Aryan yang lemah di dalam mobil. Damian ditarik mundur saat tubuh istrinya, tubuh ringkih yang terkulai seperti boneka rusak, dipindahkan ke atas brangkar. "Minggir, beri jalan!" Roda brangkar bergemuruh di atas lantai keramik, didorong dengan kecepatan tinggi menuju pintu ganda bertuliskan Resuscitation Room. Damian berlari di sampingnya, tangannya masih berusaha menggapai jemari Aryan yang menjuntai. "Aryan, dengar aku, kau akan baik-baik saja," serunya, meski dia sendiri tidak mempercayai kalimat itu. Di ambang pintu ruang resusitasi, seorang perawat pria bertubuh besar menahan Damian. "Maaf Tuan Vanderbilt, Anda tidak bisa masuk, prosedur steril." "Itu istriku, rumah sakit ini milikku, brengsek!" bentak Damian, matanya nyalang. Dia siap menghajar siapapun yang menghalanginya. "Justru karena itu, Tuan," balas perawat itu tegas namun sopan. "Biarkan dokter bekerja. Jika Anda masuk, Anda hanya akan menghambat kami menyelamatkan nyawanya. Tolong, Tuan." Kalimat itu menampar Damian. Menghambat. Damian berhenti memberontak. Nafasnya tersengal. Dia melihat pintu ganda itu tertutup di depan wajahnya, menyembunyikan Aryan di balik dinding steril yang dingin. Lampu indikator di atas pintu berubah menjadi merah menyala. Dia ditinggalkan sendirian di lorong yang riuh itu. Damian menunduk. Dia melihat kemeja putih mahalnya. Di bagian dada dan lengan, noda darah Aryan mulai mengering, berubah warna menjadi merah kecoklatan yang mengerikan.
Bau anyir darah itu menusuk hidungnya, membuat perutnya bergejolak mual. Darah istrinya. Darah yang tumpah karena kelalaiannya. Kakinya lemas. Damian mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Dia merosot turun, duduk di lantai rumah sakit tanpa memperdulikan statusnya sebagai CEO. Dia membenamkan wajah di antara kedua telapak tangannya yang gemetar. Waktu terasa melambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 tahun. Dia bisa mendengar detak jam dinding yang berbunyi tik-tok, tik-tok, seolah menghitung mundur sisa nyawa Erian. "Tuan Damian?" Sebuah suara berat memanggilnya. Damian mengangkat wajah. Di hadapannya berdiri seorang pria paruh baya dengan jas putih dokter. Dr. Henry Evans. Spesialis onkologi saraf terbaik di rumah sakit ini, sekaligus dokter kepercayaan keluarga Vanderbilt. Namun, tatapan Dr. Evans tidak ramah. Di balik kacamata tebalnya, mata dokter itu memancarkan campuran antara kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. "Bagaimana keadaannya?" Damian langsung berdiri, mencengkeram lengan dokter tua itu. "Dia selamat kan? Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia kurus sekali? Kenapa dia berdarah?" Dr. Evans melepaskan cengkeraman Damian perlahan tapi tegas. Dia menghela nafas panjang, membuka masker medis yang menutupi separuh wajahnya. "Kami berhasil menstabilkan kondisinya untuk sementara. Pendarahan di hidung dan mulutnya akibat tekanan intrakranial yang melonjak drastis. Dia mengalami kejang hebat yang memecahkan pembuluh darah kapiler." "Tekanan intra apa?" Damian menggeleng bingung. "Bicara bahasa manusia, Dok, apa penyakitnya?" Dr. Evans menatap Damian lurus-lurus, tatapan yang membuat nyali Damian menciut. "Anda benar-benar tidak tahu, Tuan Damian?" tanya dokter itu dengan nada rendah yang menusuk. "Istri Anda sudah menjadi pasien saya selama 6 bulan terakhir." Damian ternganga. 6 bulan? Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah bilang apa-apa. Dia terlihat sehat. "Sehat?" Dr. Evans tertawa getir. Dia membuka chart medis digital di tablet yang dipegangnya, lalu menyodorkannya ke depan wajah Damian. Di layar itu, tampak hasil pemindaian MRI otak. Sebuah gambar hitam putih yang rumit. Namun, bahkan orang awam seperti Damian bisa melihat ada yang salah. Ada massa putih besar berbentuk tidak beraturan seperti jaring laba-laba yang mencengkram bagian tengah otak. "Glioblastoma multiforme, stadium 4, kata Dr. Evans dingin. "Ini adalah jenis kanker otak paling agresif dan mematikan. Tumor ini sudah menyebar ke batang otak, pusat yang mengatur napas dan detak jantungnya." Dunia Damian berputar. Lantai di bawah kakinya terasa runtuh. "Kanker?" bisik Damian. Suaranya hilang. Tapi dia masih muda. Dia baru 25 tahun. "Penyakit tidak memilih umur, Tuan. Dan penyakit ini sudah menggerogotinya selama berbulan-bulan. Sakit kepalanya pasti tak tertahankan. Muntah, gangguan penglihatan, kelemahan motorik. Dia pasti mengalami semua itu setiap hari." Ingatan-ingatan kecil berhamburan kembali ke benak Damian. Dia ingat Arien yang sering memijat pelipisnya saat makan malam. Damian pikir itu hanya cari perhatian. Dia ingat Arien yang menjatuhkan gelas kopi minggu lalu. Damian memarahinya karena ceroboh dan merusak karpet mahal. Padahal mungkin saat itu tangannya sudah mati rasa. Dia ingat wajah pucat Arien yang selalu ia anggap sebagai ekspresi membosankan. "Kenapa?" Damian menelan ludah yang terasa pahit. "Kenapa kalian tidak mengoperasinya? Saya punya uang, saya bisa membayar ahli bedah dari Swiss, dari Amerika, dari mana saja. Kenapa dibiarkan sampai parah begini?" Emosi Damian meledak lagi, kali ini sebagai tameng untuk menutupi rasa bersalahnya. Dr. Evans menutup tabletnya dengan bunyi klik yang keras. Wajah dokter itu mengeras. "Kami sudah menawarkan operasi, kemoterapi, radiasi, segalanya, Tuan Damian. 6 bulan lalu, saat tumornya masih bisa diperlambat." "Lalu?"
Nyonya Aryan menolak. Hening, lorong rumah sakit yang sibuk itu mendadak senyap di telinga Demian. Menolak? Ulang Demian hampa. Dia menolak pengobatan, lanjut Dr. Evans. Suaranya kini terdengar sedih. Saya bertanya alasannya berkali-kali. Saya bilang padanya, "Nyonya, suami Anda orang kaya, biaya bukan masalah." Anda tahu apa jawabannya? Demian menggeleng kaku. Dia takut mendengar jawabannya. Tapi dia harus tahu. Dr. Evans menatap mata Demian dalam-dalam, seolah ingin menanamkan kalimat itu ke dalam jiwa Demian selamanya. Dia bilang, "Suami saya sedang menunggu kematian saya agar dia bisa bebas. Mengobati penyakit ini hanya akan memperpanjang penderitaannya, bukan penderitaan saya. Biarkan saya pergi cepat, Dok. Itu hadiah terakhir yang bisa saya berikan padanya." Demian mundur selangkah. Kakinya tersandung kakinya sendiri. Punggungnya menghantam dinding lagi. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya, dan meremasnya hingga hancur. Hadiah terakhir. Kematiannya adalah hadiah. Aryan berpikir bahwa Damian sangat membencinya, hingga kematian adalah satu-satunya cara untuk membahagiakan Damian. Dan sialnya, Aryan benar. Selama ini, itulah yang Damian tunjukkan. Kebencian, ketidaksukaan, keinginan untuk berpisah. Aryan tidak berjuang melawan kankernya karena Damian telah mematahkan semangat hidupnya jauh sebelum kanker itu muncul. Saya pembunuhnya," bisik Damian. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata horor. Dia menyadari dia adalah monster dalam cerita ini. Tiba-tiba, saku celana Damian bergetar. Ponselnya berbunyi nyaring. Nada dering khusus, nada dering ceria yang dia atur untuk Elena. Damian merogoh saku dengan tangan gemetar. Di layar ponsel yang retak itu, nama Elena, Love, berkedip-kedip, disertai foto profil wanita itu yang sedang tertawa sambil memegang gelas sampahnya. "Sayang, kau di mana? Aku sudah di toko perhiasan, cincin yang kita lihat kemarin." Pesan teks dari Elena muncul di notifikasi. Damian menatap layar itu dengan tatapan jijik. Jijik pada Elena, tapi lebih jijik pada dirinya sendiri. Wanita di layar ponsel ini hanya peduli pada cincin berlian, sementara istri sahnya, wanita yang dia telantarkan, sedang sekarat di ruangan sebelah dengan hanya membawa gelang tali seharga Rp10.000. Prang! Damian membanting ponselnya ke lantai keramik sekuat tenaga. Benda canggih itu hancur berkeping-keping, baterainya terlempar keluar. Suara dering itu mati seketika. Dr. Evans tidak berkedip melihat ledakan emosi itu. "Dia ada di ICU nomor 1, kata dokter itu datar. "Dia koma. Kemungkinan sadarnya sangat kecil. Jika dia sadar pun, mungkin itu hanya fenomena terminal lucidity, momen kejernihan terakhir sebelum akhir." Dokter itu berbalik badan, hendak pergi. Namun dia berhenti sejenak dan menoleh tanpa melihat Damian. "Saran saya sebagai dokter, jangan berharap dia memaafkan Anda. Berharaplah dia bisa mendengar suara Anda, karena pendengaran adalah indera terakhir yang mati." Dr. Evans pergi, meninggalkan Damian berdiri di antara puing-puing ponselnya dan puing-puing hidupnya. Damian menyeret kakinya menuju ruang ICU nomor 1. Dinding depannya terbuat dari kaca transparan. Di dalam sana, dikelilingi oleh mesin-mesin yang berbunyi bip-bip-bip yang konstan, Aryan terbaring. Tubuhnya dipenuhi selang, sebuah tabung ventilator dimasukkan ke mulutnya. Wajahnya begitu damai, kontras dengan kekacauan yang dirasakan Damian. Damian meletakkan telapak tangannya di kaca dingin itu. Dia menempelkan keningnya di sana, menatap wajah istrinya yang tidur panjang. "Jangan pergi," isak Damian, suaranya parau dan pecah. "Jangan jadikan kematianmu sebagai hadiahku, Aryane. Kumohon, hukum aku dengan cara lain. Bangunlah dan caci maki aku, pukul aku, tapi jangan diam seperti ini." Tapi Aryane tidak bergerak.
Mesin ventilator terus memompa udara ke paru-parunya, sebuah napas buatan untuk kehidupan yang sudah menyerah. Dan di kejauhan, bayang-bayang masa lalu mulai menghantui Damien. Setiap kata kasar, setiap pengabaian, setiap momen dia lebih memilih Elena, semuanya kembali berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang tidak akan pernah berakhir. Ini bukan lagi tentang utang piutang keluarga. Ini adalah tentang utang nyawa yang tidak akan pernah bisa Damien bayar, bahkan dengan seluruh kekayaannya. 3 hari. Sudah 72 jam berlalu sejak Ariane dimasukkan ke ruang ICU, dan Damien belum beranjak 1 inci pun dari kursi plastik keras di samping ranjangnya. Penampilan CEO Vanderbilt Corp yang biasanya sempurna, kini hancur lebur. Kemejanya kusut dan bernoda. Dasinya sudah lama hilang, dan wajahnya ditumbuhi berewok kasar yang tak terawat. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat, namun sorot matanya tak pernah lepas dari wajah Ariane. Bip, bip. Suara monitor detak jantung menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Irama yang menghipnotis sekaligus meneror. Setiap kali jeda antar detak terasa sedikit lebih lama, jantung Damien seakan berhenti berdetak. Damien menggenggam tangan Aryan yang kini penuh bekas tusukan jarum infus. Dia membacakan buku harian Aryan dengan suara serak. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi berharap suara itu bisa memanggil jiwa istrinya kembali. 24 Desember. Damian pulang terlambat lagi. Aku membuat kue jahe, tapi dia bilang dia benci manis. Aku memakan semuanya sendiri sambil melihat salju turun. Rasanya sepi. Aku harap suatu hari nanti dia mau melihat salju bersamaku, walau hanya 5 menit. Damian berhenti membaca. Tenggorokannya tercekat. Dia ingat malam itu. Dia tidak pulang terlambat karena kerja. Dia sedang minum-minum bersama rekan bisnisnya. Tertawa, sementara istrinya menunggunya di jendela, seperti anjing setia. "Maafkan aku," bisik Damian, menempelkan tangan Aryan ke pipinya yang kasar. "Bangunlah, Ari. Kita akan lihat salju. Kita akan pergi ke Swiss. Kita akan pergi ke Kutub Utara jika kau mau. Kumohon, bangunlah." Tiba-tiba, ketenangan ruang ICU itu pecah. Pintu kaca digeser dengan kasar. Suara langkah sepatu hak tinggi beradu nyaring dengan lantai vinil, menciptakan gema yang menakitkan telinga. "Ya Tuhan, Damian, di sini kau rupanya." Damian menoleh perlahan. Lehernya terasa kaku. Elena berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan mantel bulu putih yang mencolok dan kacamata hitam besar, tampak sangat kontras dan sangat tidak pantas di ruangan yang penuh dengan aura kematian ini. Elena menurunkan kacamata hitamnya, menatap Damian dengan ekspresi jijik bercampur kaget. "Lihat dirimu," desis Elena. "Kau terlihat seperti gelandangan, baumu mengerikan. Arthur bilang kau membatalkan semua rapat penting selama 3 hari. Saham perusahaan turun 2% gara-gara kau menghilang, Damian." Damian tidak menjawab. Dia kembali menatap Aryan, mengabaikan Elena sepenuhnya. Diabaikan membuat Elena semakin marah. Dia melangkah masuk, mendekati ranjang. Matanya melirik sekilas ke arah tubuh Aryan yang penuh selang. "Dan semua ini demi dia?" Elena menunjuk Aryan dengan jari tangannya yang terawat manikur mahal. "Demi mantan istrimu yang penyakitan ini? Dokter bilang dia tidak ada harapan, Damian. Kenapa kau membuang waktu di sini? Biarkan suster yang mengurus mayat hidup ini." Hening. Sangat hening. Bahkan bunyi monitor seolah terhenti sesaat. Damian meletakkan tangan Aryan perlahan di atas selimut. Sangat hati-hati, seolah tangan itu terbuat dari kaca tipis. Dia berdiri. Perlahan. Tingginya yang menjulang membuat bayangannya menutupi tubuh Elena. Damian berbalik, menatap wanita yang selama ini dia pikir dia cintai. "Keluar," kata Damian. Suaranya rendah,
tenang namun bergetar oleh amarah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Elena terperangah. "Apa? Kau mengusirku? Aku tunanganmu, Damian. Kita akan menikah bulan depan." "Tidak ada pernikahan," potong Damian dingin. "Apa maksudmu?" Damian melangkah maju, mendesak Elena mundur hingga punggung wanita itu menabrak pintu kaca. "Aku bilang tidak ada pernikahan, tidak ada pertunangan, dan tidak ada kita." Damian menatap mata Elena dengan tatapan kosong. "Melihatmu berdiri di sini, dengan mantel mahalmu, mengeluh tentang saham saat istriku sedang berjuang untuk setiap tarikan napasnya, membuatku sadar betapa rendahnya seleraku selama ini." Wajah Elena memerah karena marah dan malu. Kau mencampakkan aku demi wanita membosankan ini. Kau bilang kau mencintaiku, Damian. Kau bilang kau membencinya karena ayahnya membunuh adikmu. "Aku salah." Suara Damian pecah. Air mata kembali menggenang di matanya yang merah. "Bukan ayahnya yang membunuh adikku. Itu kecelakaan. Aku hanya butuh seseorang untuk disalahkan agar aku tidak merasa bersalah karena gagal menjaga Sarah. Dan aku menjadikan Aryan samsak tinju untuk egoku selama 5 tahun." Damian menunjuk pintu keluar. "Pergi, Elena, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di depanku lagi. Semua aksesmu, kartu kreditmu, apartemenmu, semuanya ditarik mulai hari ini." Elena menganga. Dia mencoba mencari jejak keraguan di wajah Damian, tapi tidak menemukan apa-apa selain tembok besi. "Kau akan menyesal, Damian. Kau akan menyesal membuangku demi mayat," jerit Elena. Dia berbalik, menghentakkan kakinya, dan pergi meninggalkan ruang ICU. Suara hak sepatunya menjauh, lalu menghilang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Damian menghela napas panjang, seolah racun baru saja keluar dari paru-parunya. Dia kembali duduk di kursi plastiknya. Bahunya merosot turun. Dia merasa tua, sangat tua. "Maafkan aku, Ari," bisiknya lagi, menggenggam tangan istrinya. "Maafkan keributan tadi." Saat itulah dia merasakannya. Sebuah gerakan, sangat lemah, sangat samar. Tapi jari telunjuk Aryan yang berada dalam genggamannya berkedut. Sekali, lalu 2 kali. Jantung Damian serasa meledak. Dia langsung menegakkan tubuh, mendekatkan wajahnya ke wajah Aryan. "Ari," panggilnya gemetar. Kelopak mata Aryan bergerak-gerak. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Bola matanya yang coklat redup, tidak fokus, menatap langit-langit ruangan. Napasnya di balik masker oksigen berubah ritme, menjadi lebih cepat. "Dokter, suster!" teriak Damian ke arah pintu, tapi dia tidak berani melepaskan tangan Aryan. Aryan mengerjap, pandangannya perlahan turun, mencari-cari, hingga akhirnya bertemu dengan mata Damian. Waktu berhenti. Ini adalah momen terminal lucidity yang dikatakan Dr. Evans. Momen di mana otak mengerahkan cadangan energi terakhirnya untuk memberikan kesadaran sesaat sebelum padam selamanya. "Mian?" Suara itu sangat kecil, teredam oleh masker oksigen, serak dan kering seperti daun musim gugur yang remuk. Damian menangis. Dia tidak peduli lagi pada harga dirinya. Air matanya jatuh menetes ke spray rumah sakit. "Ya, sayang, aku di sini, aku di sini," isak Damian. Dia menurunkan masker oksigen itu sedikit agar dia bisa melihat bibir Aryan, agar dia bisa mendengar suaranya lebih jelas. Aryan menatap Damian dengan tatapan bingung. Dia melihat air mata di wajah suaminya. Dia melihat tangan Damian yang menggenggam tangannya erat-erat, seolah takut dia akan terbang. Aryan tersenyum lemah, senyum yang menyayat hati. "Kenapa kau menangis?" bisik Aryane. Napasnya berat. "Apa aku melakukan kesalahan lagi? Apa kopimu kurang manis?" Pertanyaan polos itu menghancurkan hati Damian menjadi debu.
Bahkan di ambang kematian, ketakutan terbesar Ariane adalah mengecewakan Damian. Tidak sayang, kau tidak pernah salah. Aku yang salah, aku yang bodoh. Damian menggeleng kuat-kuat. Dia mencium tangan Aryan bertubi-tubi. Kopinya sempurna, kau sempurna. Maafkan aku, Ari. Maafkan aku karena tidak pernah melihatmu. Alis Aryan berkerut samar. Dia tampak berusaha memproses informasi itu. Otaknya yang rusak kesulitan mencerna kenyataan bahwa Damian, suaminya yang dingin dan kejam, sedang menangis dan meminta maaf. Ini mimpi ya, gumam Aryan. Matanya mulai berkaca-kaca. Pasti mimpi. Damian yang asli tidak akan menangis untukku. Ini nyata, Ari. Ini nyata. Aku mencintaimu. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Jangan pergi, kumohon. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. 1 hari saja. Beri aku 1 hari untuk menjadi suami yang pantas untukmu. Aryan menatap Damian lamat-lamat. Tangannya yang lemah terangkat gemetar, menyentuh pipi Damian yang basah dan kasar karena brewok. Ibu jarinya mengusap air mata Damian. Jangan sedih, bisik Aryan. Suaranya semakin memudar, sehalus angin. Aku senang, setidaknya di dalam mimpi ini kau melihatku. Ari, tidak. Sakitnya sudah hilang, Damian, kata Aryan. Tatapannya mulai menerawang, menembus bahu Damian, melihat sesuatu yang jauh di belakang sana. Rasanya ringan sekali. Monitor jantung mulai berbunyi lebih cepat, namun nadanya berubah. Garis hijau di layar mulai tidak stabil. Tidak. Lihat aku, Ari. Lihat aku. Damian panik. Dia menangkup wajah istrinya. Aryane memfokuskan matanya sekali lagi ke wajah Damian. Kali ini ada kedamaian absolut di sana. Kau bebas sekarang, Damian, bisik Aryane. Kata-katanya lambat, setiap suku kata membutuhkan usaha yang luar biasa. Kau tidak perlu membenciku lagi. Utang itu sudah lunas. Tangan Aryane yang menyentuh pipi Damian perlahan kehilangan tenaganya. Terkulai jatuh ke atas bantal. Kelopak matanya memberat. Selamat tinggal. Mata itu tertutup. Dan sedetik kemudian, suara bip yang ritmis dari monitor berubah menjadi satu nada panjang yang memekakkan telinga. Garis hijau di layar menjadi datar, lurus, tanpa puncak, tanpa lembah. Keheningan meledak di ruangan itu, lebih keras daripada teriakan manapun. Damian membekuh. Dia masih memegang tangan Aryan yang kini benar-benar tidak bergerak. Dia menunggu dada itu naik. Dia menunggu kelopak mata itu bergerak lagi. Tapi tidak ada. Ari? Panggil Damian pelan. Tidak ada jawaban. Pintu ruangan terbuka. Tim dokter dan perawat berhamburan masuk dengan troli emergency. Kode biru, henti jantung, siapkan defibrilator, teriak Dr. Evans. Minggir tuan, kami harus memacu jantungnya. Seorang perawat menarik bahu Damian dengan kasar. Damian terdorong mundur. Dia berdiri di pojok ruangan, tubuhnya gemetar hebat, menyaksikan tubuh istrinya tersentak-sentak dihantam listrik kejut. Duk, masih asistol, naikkan voltase, charge. Dek, Damian merosot ke lantai. Dia menutup telinganya, tapi suara nada panjang monitor itu terus berdenging di kepalanya. Kau bebas sekarang, Damian. Kata-kata terakhir itu berputar-putar, mengejeknya. Dia bebas, ya, dia bebas. Tapi kebebasan ini terasa seperti neraka. Karena dia baru saja menyadari bahwa penjara yang dia benci selama ini sebenarnya adalah satu-satunya rumah yang dia miliki.
dan sekarang rumah itu telah runtuh.